Oke guys, balik lagi dengan saya Tanjiku87. Di sini saya akan bahas Tokyo Revengers chapter 218. Chapter 218 ini menceritakan tentang Takemichi diundang ke pertemuan besar Brahman di Tambata. Setelah bergabungnya dia ke geng Brahman. Di tempat lain, percakapan pribadi pun sedang terjadi. Pada tanggal 7 Juli 2008, hari itu terlihat Akashi, Takeomi, dan Senju mengadakan pertemuan dengan seseorang. Pria itu salah satu dari klien mereka yang merupakan bos besar dari perusahaannya. Ternyata Takeomi dan Senju menjalani bisnis gelap dengan memanfaatkan kekuatan geng mereka. Pria itu meminta bantuan geng Brahman demi melancarkan bisnis mereka. Senju tidak punya pilihan lain selain membantu pria itu. Pria itu pun mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Namun tiba-tiba Senju berdiri dan memukul meja itu dengan keras. Senju terlihat sangat kesal karena siapapun bakal tersabotasi dan gagal karena ia terbiasa melibatkan dirinya sendiri dalam hal prostitusi. Bahkan Takeomi sampai menepuk keningnya sendiri ketika melihat kelakuan adiknya itu. Tapi Takeomi berusaha menenangkan Senju karena bagaimanapun juga orang itu adalah klien mereka. Setelah itu mereka pun pergi dan meninggalkan ruangan itu. Senju juga sangat paham dengan situasinya. Tentunya dia juga tidak bisa mengharapkan setiap bisnis itu berjalan dengan bersih. Tapi melihat pemikiran yang melibatkan Brahman dengan sampah, penawaran itu sangat membuat Senju sangat kesal. Namun saat itulah Takeomi mengungkapkan pada Senju tentang perbedaan antara Senju dan Maiki. Perbedaan anak kecil dan orang dewasa adalah dari segi kemampuannya untuk membuat keputusan tanpa melibatkan emosinya. Dan itulah yang Maiki lakukan saat ini. Tentunya perbedaan itu sangat jelas melihat perlakuan Senju tadi. Mendengar hal itu, Senju pun hanya diam, tidak bisa berkomentar apa-apa. Senju juga mengakui tentang kekurangannya itu. Kemudian pada malam itu, Takemichi dan Draken pun sudah sampai di pertemuan yang sudah dijanjikan. Takemichi tidak menyangka pertemuan Brahman akan diadakan di tempat bangunan yang terlihat normal itu. Bahkan ada kamera CCTV yang terpasang di sana, dan pintu masuknya pun dijaga dengan ketat. Takemichi berpikir apakah Brahman ini seperti perkumpulan rahasia, dan saat sudah berada di dalam, Takemichi dikejutkan dengan banyaknya anggota Brahman yang sedang menyaksikan pertarungan sesama anggotanya. Takemichi bertanya pada Draken apa yang sedang terjadi di sini dan bagaimana dengan pertemuannya. Draken pun memberitahu Takemichi ini adalah V1, ring tanah Brahman. Di tempat ini mereka melakukan pertarungan setiap malam untuk memenuhi keinginan dari orang-orang. Takemichi pun hanya diam dan terbengong dengan situasi yang dia lihat saat itu. Dan tidak lama kemudian Senju sebagai ketua geng Brahman pun muncul dan langsung memerintahkan mereka untuk mematikan kamera di tempat itu. Pertandingan hari ini berakhir di sini. Ketika melihat kedatangan Senju, Draken juga mengatakan pada Takemichi, dalam geng yang kuat seperti Brahman, tentunya mereka juga memiliki sosok pemimpin yang sangat kuat. Seketika suasananya menjadi ramai. Senju berkata, mari kita mulai pertemuan geng Brahman. Takemichi pun terlihat memperhatikan sekitarnya. Dan ketika Senju mengangkat tangannya ke atas, tiba-tiba saja sorakan itu berhenti seketika. Semuanya menjadi hening dan Senju langsung membuka pertemuannya. Dengan lantang Senju berkata, perkenalkan anggota baru kita, Hanagaki Takemichi, majulah ke depan. Ternyata pertemuan itu untuk memperkenalkan Takemichi di hadapan semua anggota Brahman. Senju juga mengatakan Hanagaki Takemichi adalah mantan kapten divisi 1 Toman dan pemimpin terakhir Black Dragon generasi ke-11. Takemichi adalah orang yang sangat berpenting dalam 3 dari insiden Agustus, yaitu Halloween berdarah, pertempuran Natal, dan yang terakhir dia adalah pria yang memimpin insiden Kanto. Perlahan Takemichi pun berjalan mendekati Senju dan kemudian Senju pun langsung menyerahkan seragam Brahman pada Takemichi. Senju berkata, pakai ini Hanagaki, mulai dari sekarang inilah seragammu dan selamat datang di Brahman. Takemichi pun menerima seragam itu tanpa berkata apa-apa. Lalu setelah itu Senju kembali mengumumkan kepada semua anggotanya, kini waktunya telah tiba, yaitu pada tanggal 14 Juli kita akan menyerang keduanya sekaligus, yaitu Kanto Manji dan juga Rokuhara Tandai. Untuk itu ayo kita mulai pertempuran 3 dewa ini. Seketika semuanya pun bersorak untuk menyambut pertarungan terhebat ini. Bersamaan dengan itu, Takemichi juga sudah memakai seragam barunya. Entah kenapa Takemichi terlihat lebih sangar ketika mengenakan seragam Brahman dibandingkan seragam Toman. Dan dalam hatinya Takemichi berkata, akhirnya kita akan bertemu Maiki-kun. Sementara itu Takeomi memperhatikannya dari dalam ruangan saja. Sedangkan Draken juga diam saja saat melihat Takemichi juga mengenakan seragam Brahman.
Waktu pun berlalu dan pertemuan itu pun juga sudah selesai. Takemichi kembali ke rumahnya. Saat di kamar, Takemichi terlihat sedang memikirkan tentang Kawaragi Senju. Sambil melihat seragam Brahman, Takemichi ingin tahu apa yang ada di pikiran Senju. Takemichi melihat sosok yang berbeda dari Senju. Senju terlihat kekanak-kanakan di hari pertemuan mereka kemarin. Itu juga sangat berbeda dengan pertemuan Tambata barusan. Lalu tanpa diduga-duga tiba-tiba saja ada yang melempar jendela Takemichi. Dan saat Takemichi melihat keluar, ternyata sudah ada Senju di sana. Dan dia sengaja menemui Takemichi, dan dia ingin mengajak Takemichi kencan seperti kemarin lagi. Dan chapter 218 ini pun berakhir sampai di sini. Saya Tenjiku 87 pamit undur diri.